Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Sofia Al-Fikri, NIM 2207016148 dari kelas Psikologi 4B, mata kuliah Gerontologi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI. Materi kali ini yaitu sebagai laporan mini riset dengan judul Perjalanan Pernikahan Berulang, Studi Pengalaman dan Dampaknya pada Kesejahteraan Individu Lanjut Usia. Oke, yang pertama mengenai pengertian pernikahan menurut Harisuddin K. 2021. Pengertian pernikahan adalah sebuah ritual sakral dan harus disahkan oleh hukum agama, juga hukum negara. Nah, pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan seyogyanya dirayakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk memberitakan suatu peristiwa yang menggembirakan tersebut, juga sebagai sarana untuk mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai pasangan suami istri yang sah. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya atau sering kita sebut sebagai ibadah, maupun hubungan sama manusia atau muamalah dalam pergaulan hidup agar selamat dunia akhirat. Oke, selanjutnya mengenai pengertian perceraian, yaitu akhir dari kehidupan bersama dari sepasang suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar pernikahan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi, tidak sedikit pula pernikahan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu pernikahan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya tersebut. Nah, dalam penelitian ini sering menikah mengacu pada individu yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali. Ini bisa terjadi karena adanya sebuah perceraian, kematian pasangan sebelumnya, atau pilihan untuk menikah lagi setelah pernikahan sebelumnya berakhir. Nah, untuk keperluan penelitian ini juga kriteria sering menikah digunakan untuk menggambarkan lansia yang telah menikah minimal 3 kali atau lebih sepanjang hidupnya. Berdasarkan data Susenas tahun 2012 yang sudah terdapat di layar, terdapat perbedaan pola status perkawinan antara lansia laki-laki dan perempuan di Indonesia. Data ini dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai pernikahan berulang. Menurut data tersebut, sebagian besar lansia laki-laki, yaitu 82,71%, masih berstatus kawin, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati, 59,15%. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga lebih banyak lansia perempuan yang menjadi janda karena ditinggal mati suaminya. Dan selain itu, data juga menunjukkan bahwa persentase lansia yang berstatus cerai atau bercerai hidup ada beberapa. Ini mengindikasikan bahwa setelah bercerai, perempuan lansia cenderung tidak menikah lagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebaliknya, lansia laki-laki yang bercerai umumnya akan segera menikah kembali. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai stigma terhadap pernikahan berulang pada lansia. Kemungkinan adanya stigma negatif dari masyarakat membuat perempuan lansia yang bercerai lebih memilih untuk tidak menikah kembali dalam waktu yang lama. Sementara lansia laki-laki lebih cepat kembali menikah, mungkin karena stigma yang berbeda atau lebih rendah dibandingkan perempuan. Selanjutnya, ketika seseorang individu memasuki masa lanjut usia, terdapat 4 stereotip yang terjadi. Nah, yang pertama, usia lanjut merupakan usia yang tidak menyenangkan. Yang kedua, usia lanjut cenderung menimbulkan sikap negatif yang memperkuat pendapat klise yang ada tentang orang usia lanjut tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga,
Usia lanjut merupakan orang yang memiliki fisik dan mental yang mungkin loyo, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun. Kemudian yang keempat, orang usia lanjut itu mempunyai status kelompok yang minoritas, karena menua itu membutuhkan perubahan peran, penyesuaian yang buruk, dan keinginan menjadi muda kembali. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivka L. 2019 itu terdapat faktor-faktor yang mendorong individu untuk menikah lagi di usia lanjut. Nah, faktor-faktor yang mendorong individu untuk menikah lagi di usia lanjut itu yang pertama ada faktor ekonomi atau keuangan. Menikah kembali dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah keuangan atau memperoleh dukungan finansial yang lebih baik. Dengan menikah, lansia dapat berbagi sumber daya ekonomi dan memperoleh keamanan finansial yang lebih besar. Kemudian, yang kedua ada faktor kebutuhan emosional dan sosial. Menikah kembali dapat memenuhi kebutuhan akan keintiman, kasih sayang, dan kebersamaan yang mungkin hilang setelah kehilangan pasangan sebelumnya. Pernikahan kembali juga dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan lansia. Kemudian yang ketiga ada faktor kesepian. Kehilangan kepasangan hidup itu dapat menyebabkan perasaan kesepian yang mendalam bagi lansia. Menikah kembali dapat memberikan kembali kebersamaan dan mengurangi rasa kesepian tersebut. Nah, yang keempat itu ada faktor kebutuhan perawatan. Dalam usia lanjut ini, kebutuhan akan perawatan dan bantuan sehari-hari menjadi lebih besar. Menikah kembali dapat memberikan akses pada pasangan yang dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan perawatan tersebut. Kemudian ada pola penyesuaian dalam pernikahan kembali di usia lanjut. Nah, yang pertama ada kompromis atau kompromi. Pasangan itu harus bersedia berkompromi dan menyesuaikan harapan, gaya hidup, dan kebiasaan masing-masing untuk mencapai keselarasan dalam hubungan baru. Kemudian yang kedua ada akomodasi atau akomodasi. Pasangan itu harus bersedia mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dalam pernikahan kembali itu seperti adanya kebiasaan, tradisi keluarga, atau lingkungan baru. Nah, kemudian ada hostility atau permusuhan. Jika penyesuaian tidak berjalan dengan baik, itu dapat akan memunculkan permusuhan, konflik, atau ketegangan dalam hubungan pernikahan kembali tersebut. Pola penyesuaian ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat penyesuaian sebelum menikah, sikap terhadap pernikahan, motivasi menikah, proses pemilih pasangan, dan karakteristik demografis seperti usia, pendidikan, status ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing pasangan, penyesuaian yang baik dalam pernikahan kembali di usia lanjut sangat penting untuk memperoleh kepuasan pernikahan dan kesejahteraan emosional yang lebih besar. Kemudian, penelitian mengenai lansia yang sepanjang hidupnya nikah berulang kali, terutama terkait konsekuensi atau dampak positif dan negatif dari sering menikah pada kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan lansia serta tantangan atau masalah yang mungkin dihadapi oleh kelompok lansia tersebut. Itu dapat dikaji lebih dalam. Nah, di sini ada konsekuensi negatif menikah kembali. Orang dewasa yang berasal dari keluarga bercerai cenderung melaporkan tekanan emosional yang lebih besar dibandingkan rekan-rekan mereka dari keluarga utuh. Jika mereka menikah kembali di usia lanjut, tekanan emosional ini tuh dapat memperparah konsekuensi negatif seperti penanganan diri yang buruk, kecenderungan berperilaku nakal, penyalahgunaan obat-obat, masalah kesehatan, dan rentan mengalami gangguan psikologis jangka panjang. Kemudian juga ada dampak positif dari menikah kembali. Meskipun berasal dari keluarga bercerai, penelitian yang lain itu dapat menunjukkan bahwa anak-anak mampu mengembangkan ketahanan yang baik dalam menghadapi tekanan. Ketahanan ini dapat memberikan dampak positif jika di usia lanjut mereka menikah kembali karena sudah terlatih beradaptasi dengan perubahan situasi keluarga. Nah, menikah kembali itu juga dapat memberikan manfaat hubungan emosional,
sosial, dan keuangan yang penting bagi kesejahteraan lansia. Jadi, secara umum menikah kembali di usia lanjut itu dapat memberikan dampak positif seperti dukungan sosial, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi negatif, khususnya bagi individu yang sebelumnya mengalami perceraian keluarga. Faktor gender juga mempengaruhi bagaimana individu itu menerima dampak dari menikah kembali tersebut. Nah, di sini ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryana A. et al. 2023, terdapat adanya stigma masyarakat mengenai seseorang yang menikah kembali dan terdapat perbedaan stigma jika dilihat dari gender. Nah, dalam konteks penelitian mengenai stigma terhadap perempuan yang sering menikah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stigma tersebut. Beberapa kaitannya yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Ini mengenai gender perempuan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada kurangnya stabilitas dalam hubungan. Masyarakat mungkin akan melihat seseorang yang sering menikah itu sebagai individu yang tidak stabil dalam hubungannya. Hal ini dapat menciptakan asumsi bahwa orang tersebut tidak bisa setia atau berkomitmen dalam sebuah hubungan, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan dengan status cerai hidup yang mungkin telah menikah beberapa kali. Nah, kemudian yang kedua ada masalah pribadi atau kepribadian. Stigma terhadap seseorang yang sering menikah juga dapat dikaitkan dengan masalah pribadi atau kepribadian. Masyarakat mungkin akan mengasosiasikan seringnya menikah dengan ketidakmampuan individu tersebut untuk menjaga hubungan atau kurangnya kesabaran dalam menjalani pernikahan. Nah, yang pada akhirnya dapat memperburuk stigma terhadap perempuan dengan status cerai hidup ini. Nah, yang ketiga ada mencari perhatian atau tidak serius dalam hubungan. Pandangan bahwa seseorang yang sering menikah itu sebagai pencari perhatian atau tidak serius dalam sebuah hubungan juga dapat mempengaruhi stigma yang dialami perempuan dengan status cerai hidup. Nah, masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap individu yang sering menikah dapat secara tidak langsung itu menyalahkan perempuan dengan status cerai hidup atas keputusan pernikahan mereka tanpa memahami konteks dan alasan dibaliknya. Kemudian, dalam konteks pernikahan yang berulang pada laki-laki, stigma masyarakat juga dapat muncul meskipun mungkin dengan nuansa yang berbeda. Beberapa pandangan atau stigma yang mungkin ada terhadap laki-laki yang sering menikah antara lain yang pertama yaitu dikaitkan dengan ketidakstabilan emosional atau komitmen. Laki-laki yang sering menikah dapat dianggap memiliki ketidakstabilan emosional atau komitmen dalam sebuah hubungan. Nah, masyarakat mungkin melihatnya sebagai individu yang sulit untuk berkomitmen dalam sebuah pernikahan yang dapat menciptakan stigma negatif terhadapnya. Kemudian yang kedua, bisa disebut sebagai playboy atau tidak serius dalam sebuah hubungan. Ada kemungkinan bahwa laki-laki yang sering menikah akan disebut sebagai playboy atau dilabelkan sebagai playboy ini atau dianggap tidak serius dalam sebuah hubungan. Pandangan ini menciptakan stigma bahwa laki-laki tersebut hanya mencari kesenangan tanpa niat untuk menjaga hubungan yang serius. Nah, yang ketiga dapat dianggap sebagai tidak bertanggung jawab. Stigma juga dapat muncul dalam bentuk pandangan bahwa laki-laki yang sering menikah itu dianggap tidak bertanggung jawab, terutama jika pernikahan sebelumnya berakhir dengan perceraian. Masyarakat mungkin melihatnya sebagai individu yang tidak mampu mempertahankan hubungan dengan baik. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya stigma masyarakat terhadap seseorang yang sering menikah kembali, baik laki-laki maupun perempuan, dengan stigma yang cenderung berbeda berdasarkan gender. Oke, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu mencari topik yang akan dibahas sesuai tema yang telah ditentukan, yaitu sering menikah minimal 3 kali semasa hidupnya yang sekarang telah memasuki masa lansia. Yang kedua yaitu melakukan survei dengan bertanya ke tetangga untuk penentuan subjek mana yang memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan indikator untuk membuat daftar pertanyaan wawancara terhadap subjek. Di sini peneliti sebelum menentukan indikator, peneliti mencari aspek mana saja yang mempengaruhi mengenai pernikahan berulang. Kemudian yang keempat yaitu menentukan pembahasan penelitian sesuai hasil wawancara. Nah, yang kelima yaitu menarik kesimpulan mengenai hasil pembahasan sebelumnya. Nah, ini subjek
pertama yaitu Ibu I dengan usia 59 tahun. Pekerjaannya yaitu sebagai jualan di warung kelontong rumahnya. Domisili Jembean Wonosobo, menikah sebanyak 3 kali. Oke, hasil dan pembahasan mengenai subjek pertama yaitu subjek merupakan seorang perempuan berusia 59 tahun yang telah menikah sebanyak 3 kali sepanjang hidupnya. Sebenarnya subjek ini telah menikah sebanyak 6 kali, tetapi yang diceritakan memang hanya 3 karena yang 3 ini memang sudah menikah secara agama dan pemerintah, tetapi yang 3 itu hanya menikah siri saja. Jadi yang diceritakan yang menikah secara agama dan pemerintah. Nah, pernikahannya yang pertama terjadi karena paksaan dari orang tua. Bahkan di hari pertama setelah menikah, beliau ini melampiaskan dengan pergi ke luar negeri dan mengurus surat cerainya. Kemudian pada pernikahan keduanya, beliau merasa tertipu karena menjadi istri keempat dari suaminya yang berusia jauh lebih tua. Beliau merasa tertipu karena beliau mengetahui menjadi istri keempat setelah melakukan ijab kabul. Nah, kemudian sedangkan pada pernikahan ketiganya, meskipun atas pilihannya sendiri dan didasari cinta, tetap harus berakhir dengan perceraian karena desakan dari pihak keluarga suami. Dan di sini dari pernikahan ke-1, kedua, dan ketiga, ibu ini sempat mengandung tetapi keguguran. Nah, pada saat yang keguguran ternyata rahimnya harus diangkat sehingga tidak memiliki keturunan hingga saat ini. Nah, faktor utama yang mendorong subjek untuk menikah kembali adalah paksaan dari orang tua serta keinginan untuk mendapatkan pasangan yang lebih tepat dan sesuai harapannya. Hal ini sejalan dengan teori Polivka 2019 tentang faktor kebutuhan emosional dan sosial sebagai pendorong individu menikah kembali di usia lanjut. Subjek mengakui bahwa perjalanan pernikahannya berulang ini tersebut membawa dampak signifikan dalam kehidupannya, baik secara emosional maupun sosial. Beliau merasakan tekanan emosional yang berat, rasa minder, dan trauma yang mendalam. Ini sesuai dengan penelitian Sunholz et al. 2019 yang menyebutkan konsekuensi negatif seperti tekanan emosional yang lebih besar serta rentan mengalami gangguan psikologis jangka panjang akibat menikah kembali. Kemudian selain itu, subjek juga merasakan adanya stigma atau pandangan negatif yang kuat dari masyarakat terhadap statusnya yang sering menikah, terutama karena beliau ini seorang perempuan. Beliau merasa malu dan sering menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar. Hal ini didukung oleh penelitian Suryana et al. 2023 yang menemukan adanya stigma masyarakat terhadap perempuan yang sering menikah, seperti dianggap tidak stabil dalam hubungan, memiliki masalah pribadi, atau tidak serius dalam menjalani pernikahannya. Meskipun mengalami banyak konsekuensi negatif, subjek mengakui bahwa pernikahan berulang juga dapat memberikan manfaat seperti kebahagiaan, terlindungi dengan adanya pasangan, serta adanya teman hidup. Namun beliau ini juga menyadari adanya tantangan besar seperti trauma dari pengalaman sebelumnya dan harus beradaptasi terus-menerus dengan keluarga baru yang belum tentu sesuai dengan harapannya. Nah, mengenai finansialnya, ibu ini tuh merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai status sekarang, yaitu sebagai janda, karena beliau ini tidak memiliki anak sehingga untuk urusan pribadi masih cukup. Selanjutnya yaitu subjek kedua, yaitu inisial Bapak F, usia 61 tahun, pekerjaan supir di sebuah perusahaan, domisili yaitu Kalibiro Wonosobo, menikah sebanyak 4 kali. Mengenai hasil dan pembahasan subjek kedua, yaitu subjek merupakan seorang laki-laki berusia 61 tahun yang juga telah menikah sebanyak 4 kali. Pernikahan pertamanya berlangsung sekitar 5 tahun dan memiliki 1 anak, namun berakhir dengan perceraian karena tidak disetujui oleh orang tua istrinya. Pernikahan keduanya hanya bertahan 1 tahun karena istrinya berselingkuh saat bekerja di luar negeri. Kemudian yang ketiga berlangsung selama 24 tahun dan memiliki 2 anak, namun berakhir karena istrinya meninggal dunia. Nah, yang terakhir yaitu pernikahan keempat, subjek menikah lagi dan bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya bercerai karena istrinya dianggap terlalu boros dan tidak memiliki anak semasa nikah dengan istri keempat ini. Faktor yang mendorong bapak subjek
untuk menikah kembali adalah kebutuhan akan pasangan hidup, keintiman, dan finansial. Beliau menganggap wajar bagi setiap orang untuk memiliki pasangan hidup, terlebih di usia lanjut seperti dirinya saat ini. Nah, hal ini sesuai dengan dari Polipka 2019 tentang faktor ekonomi atau keuangan serta kebutuhan emosional dan sosial sebagai pendorong individu menikah kembali di usia lanjut. Berbeda dengan subjek sebelumnya, subjek ini merasa bahwa perjalanan pernikahan berulangnya justru membuatnya lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, beliau mengakui adanya prasangka atau stigma dari masyarakat yang menganggapnya tidak bertanggung jawab atau sering gagal dalam mempertahankan pernikahan. Namun, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya secara signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Sandholz et al. 2019 yang menyebutkan bahwa menikah kembali juga dapat memberikan dampak positif seperti dukungan emosional, sosial, dan keuangan yang penting bagi kesejahteraan lansia. Nah, subjek juga menekankan pentingnya dukungan keluarga, terutama anak-anak dan orang tua dalam keputusan untuk menikah kembali di usia lanjut. Menurutnya, dukungan ini tuh dapat memberikan pemahaman dan restu bagi kebahagiaan dirinya. Beliau bahkan mendapat dukungan dari orang tuanya untuk mencari pasangan hidup agar tidak kesepian di usia lanjut nanti. Mengenai finansial, bapak ini merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai duda, karena anak-anak beliau juga sudah bekerja semuanya dan ada yang sudah menikah, sehingga untuk urusan pribadi beliau itu masih cukup. Oke, secara kesimpulan mengenai pembahasan sebelumnya, yaitu dari kedua subjek tersebut terlihat adanya perbedaan perspektif dan pengalaman yang cukup signifikan dalam menghadapi perjalanan pernikahan berulang di usia lanjut. Kemudian, meski demikian, kedua subjek ini juga mengakui adanya manfaat dari pernikahan berulang di usia lanjut seperti kebahagiaan, keamanan emosional, dan finansial, serta memiliki teman hidup. Namun, kedua subjek juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi dalam pernikahan berulang di usia lanjut. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kedua subjek itu memberikan saran yang cukup berbeda. Subjek pertama menyarankan agar lansia yang ingin menikah kembali tidak terjebak dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, bersikap realistis dalam menghadapi masalah dan optimis untuk membangun keluarga yang lebih baik. Sedangkan subjek kedua berharap pernikahan tersebut menjadi yang terakhir dan membawa kebaikan serta keberkahan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian secara keseluruhan, penelitian ini tuh memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang perjalanan pernikahan berulang bagi individu lanjut usia, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menikah kembali, dampak positif dan negatif yang dirasakan, stigma masyarakat yang dihadapi, hingga manfaat serta tantangan dan sasaran yang diberikan oleh para subjek penelitian. Nah, temuan ini tuh dapat menjadi dasar bagi upaya pemahaman dan dukungan yang lebih baik bagi kelompok lansia yang ingin menikah kembali di dalam hidupnya. Penting untuk memperhatikan perbedaan perspektif dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Selain itu, penelitian ini tuh juga menegaskan perlunya menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap pernikahan berulang, terutama bagi perempuan lansia. Dukungan dan pemahaman yang lebih besar dari lingkungan sekitar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia yang ingin menikah kembali. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.